Oke, di sini gue mau ngebicarain tentang Barcelona dan satu surat untuk Hansi Flick. Ya, Barcelona baru aja dikalahin ATM dengan skor 4-0. Barcelona babak belur di babak pertama karena naifnya Hansi Flick untuk terus memainkan high line defensif. Yang menurut gue untuk beberapa pertandingan penting itu gak bisa ambil resiko setinggi itu. Karena beberapa pemain pun udah mengerti bahwa sistem offset trap, sistem high line defensif, purely attacking itu berjalan kalau memang skuadnya itu utuh, dan itu akan lebih efektif kalau pemain seperti Rafinha, Pedri, Lewandowski dan para backnya pun itu lagi solid. Nah, the problem is Hansi Flick terlalu terobsesi dengan bahwa Barcelona itu culture-nya adalah bermain menyerang. Masalahnya yang dibawa oleh Hansi Flick adalah ia menginginkan intensitas tinggi, yang dimana intensitas tinggi itu dibutuhkan pemain yang pressingnya all out seperti Rafinha, mungkin seperti Dembele yang kita lihat di PSG, yang dimana kalau kita lihat pressing tinggi itu membutuhkan fisik yang kuat, stamina yang tinggi, dan juga recovery bola yang sangat tinggi, yang dimana ketika lo kehilangan bola 1 detik, 2 detik, 3 detik, lo harus bisa langsung nge-press dan mendapatkan bola itu secara cepat. Karena kalau tidak, lini tengah dan lini belakang lo akan cepat keeksploitasi karena lo bermain defensive high line, bro. Yang pertama, naifnya Hansi Flick itu menjadi alasan kenapa Barcelona susah untuk mendapatkan gelar di Liga Champions, yang dimana Champions League itu ajang sistem gugur. Jadi lo gak bisa bermain terlalu mengambil banyak resiko untuk menjadi juara gitu. Karena seperti kita tahu, Champions League atau kejuaraan knockout adalah dimana kedua tim bermain dua leg, yang dimana kita bisa bermain home dulu atau kita bermain away dulu. Nah, menurut gua pentingnya dari pertandingan dual leg adalah memastikan kita di leg kedua itu aman. Karena Hansi Flick dengan formasi yang udah gua kira ini kacau balau dengan pemilihan Casado sebagai pivot, De Jong sebagai box to box, dan Fermin sebagai AMF, itu nggak efektif, bro. Karena kelihatan banget Hansi Flick tuh pengen ngebet menang, pengen banget ngebet nyetak gol banyak di kandang ATM, yang dimana ATM pasti pol-polan, bos. Yang namanya Diego Simeone lah, ketika ngelawan Madrid atau ngelawan Barca itu aura devilnya tuh keluar. Ditambah ada Lukman, pemain baru, Julian Alvarez, Griezmann mendadak jago ngelawan Barcelona karena ya pemain Atletico Madrid itu fisikal semua dan lari kencang semua. Nah, masalahnya Barcelona membawa Eric Garcia dan Cubarsí sebagai back, yang dimana mereka tuh menurut gua back soft spoken. Mereka tuh gak bisa duel. Cubarsí selalu kalah kalau duel, nggak seperti Inigo. Meskipun ya secara umur ya Inigo lebih senior gitu. Cuma menurut gua Flick tuh harus bisa adaptif dengan lawan mainnya dan harus melihat the whole competition, seperti Copa del Rey, UCL, yang dimana ada fase gugur, leg 1, leg 2, nggak seperti Liga gitu yang perjalanan panjang. Jadi menurut gua untuk memperbaiki ini, Hansi Flick harus mencadangi dulu Casado untuk beberapa pertandingan penting dan memasang kembali De Jong sebagai pivot gitu, nggak sebagai box to box. Karena De Jong bisa bermain box to box kalau memang Pedri ikut bermain di sana. Pedri itu menurut gue orang yang bisa menjadi jembatan dari belakang ke depan gitu, sebagai central midfielder. Dia bisa menjadi pivot, rotasi dengan De Jong, dia bisa menjadi attacking midfielder, dia bisa memecah kebuntuan di lini tengah gitu. Itu krusial banget, meskipun ya cedera nggak bisa dihindari gitu. Itu salah satu kenapa lini tengah Barca juga ancur-ancuran saat melawan ATM, dan Hansi Flick harus segera menemukan solusinya. Karena gue lihat-lihat dari media-media luar sana banyak yang ngomong Hansi Flick tuh gregetan dengan pemain Barcelona yang nggak bisa full nerapin agresif pressing dengan high line defensif. Tapi pemain Barcelona juga protes, mereka tuh bilang strategi ini tuh nggak bisa jalan kalau Pedri dan Rafinha nggak ada. Karena mereka benar-benar yang punya intensitas tinggi. Apalagi Gavi yang punya intensitas tinggi juga. Jadi cedera. Rashford, menurut gua itu pemain-pemain yang punya intensitas untuk terjalannya taktik Hansi Flick gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, Barcelona ini bermain dengan
ala kadarnya dari La Masia. Ya bisa kita lihat. Lamine Yamal, ya kita tahulah Lamine Yamal, dia golden boy, dia superstar. Cuma menurut gua sepak bola itu permainan 11 orang. Nggak bisa kita mempercayakan seorang bocah berumur 18 tahun nge-carry satu tim besar, bro. Dan itu sulit menurut gua untuk dijadikan patokan Barca akan bangkit gitu. Maksud gua bangkit secara mental dan secara komprehensif. Karena menurut gua tim bisa menjadi solid itu karena adanya sistem. Dan sistem itu dibentuk oleh beberapa pemain, gak cuma satu orang gitu. Dan ya Lewandowski udah berumur, kita nggak terlalu banyak mengharapkan dia karena suplai bola juga jarang datang ke Lewandowski. Karena ATM juga itu di babak kedua parkir bus, bro. Ketika lo di babak pertama udah nyetak 4 gol ya, mau ngapain main terbuka, ya udah parkir bis aja. 10 pemain tuh di belakang kotak penalti ATM. Ya susah bagi Barca untuk comeback menurut gua realistisnya. Jadi poin kedua adalah Barcelona kekurangan pemain-pemain yang benar-benar wise, punya berpengalaman gitu. Karena ya Barcelona cuma belilah sport, itu juga lawan. Dan itulah Barcelona punya hutang ke Flick bahwa Flick itu cuma punya pemain seadanya. Yang ketiga, Flick harus realistis bahwa Balde itu nggak sebagus itu. Dan masih muda, angin-anginan menurut gua. Menurut gua Flick itu ngebayangin Barcelona itu seperti Bayern Munchen 2020 yang itu lagi prime-prime-nya, bos. Semua orang tuh kayak robot di Bayern Munchen, pemain-pemain bintang semua. Gua tuh ngelihat Flick itu ngebayangin Balde itu kayak Alphonso Davies. Lah jauh, bro. Alphonso Davies itu udah mateng, larinya kenceng banget. Tapi dia tuh punya body balance yang oke, bertahan juga oke, menyerang apalagi. Gitu, passingnya juga bagus-bagus. Ya Balde lari doang, passing ngawur, bos. Itulah yang harus Flick pikirin, bahwa Balde itu nggak se-oke itu. Jadi ya itu agak sulit lah kita untuk melihat Flick sadar bahwa Balde itu terkadang banyak blunder, banyak lemah di defensif. Karena gol-gol ATM hampir semua dari sisi Balde, boy. Itu gua aneh banget kenapa dia bisa jadi terus starting. Harusnya Flick mencoba Cancelo sebagai orang yang lebih punya wise dan berpengalaman. Untuk holding position, nyerang pun oke. Untuk memberikan kipas-kipas Cancelo tuh bagus. Gitu, false winger juga bisa. Jadi Flick tolonglah Cancelo beri waktu bermain dah. Dan yang keempat, menurut gua Eric Garcia, si anaknya Hansi Flick. Hansi Garcia ini menurut gua pemain yang versatile. Dia bisa jadi DM, dia bisa menjadi CM, dia bisa menjadi back, dia bisa menjadi back kiri. Dan dia juga istilahnya tuh versatile yang gak capek-capek gitu. Jadi Hansi Flick kasih terus dia kesempatan di setiap match. Karena kenapa Hansi Flick memainkan terus Eric Garcia meskipun dia lagi form atau lagi kocak atau lagi bagus. Ketika Eric Garcia menjadi DM, misalkan nih jadi DM, dan kemudian Hansi Flick perlu mengeluarkan satu pemain. Dan daripada dia mengganti Eric Garcia, dia tuh merubah posisi Eric Garcia ke CB dan mengganti DM oleh orang lain gitu. Itulah alasan Flick kenapa saya selalu mainin Eric Garcia. Mungkin di season ini dia oke, bangkit. Cuma yang harus kita tahu, pemain tuh ada naik turunnya. Apalagi sekelas Eric Garcia yang memang ya seperti kita tahu, awal Eric Garcia masuk Barcelona dia mediocre, bro, kacau. Setelah dia dipinjemin dari Girona baru tuh ada step up. Dan yang terakhir menurut gua ya inti dari segala inti, pemain Barcelona semua adalah rawan cedera. Untuk bermain agresif attack dengan high line defensive, pressing yang tinggi, pasti stamina terkuras, fisik terkuras, duel-duel pasti banyak terjadi, apalagi Lamine Yamal beberapa kali di tackle, beberapa kali dihantam. Itu pasti pada akhirnya ada waktunya si pemain tuh merasa burn out gitu. Jadi Hansi Flick harus bisa merotasi dengan benar. Meskipun ya Rooney nggak terlalu stand out, cuma menurut gua dia bisa menjadi opsi lah kalau Lamine Yamal emang butuh istirahat. Dan Bernal menurut gua harus lebih banyak diberi kesempatan daripada Casado. Casado bisa bermain asal Frenkie de Jong dan Pedri ada di sana. Karena Casado tuh bagus secara direct passing, main direct bagus, tapi dia nggak bisa holding bola, ngalirin bola bingung, defensif ancur-ancuran. Ya begitulah menurut gua. Dan Barcelona harus berbenah. Kalau gini terus, ya wassalam.